entahlah, feeling dan intuisi dia mengatakan aku bukanlah satu-satunya pejuang di sini yang berani mati untuk dia. Anggap nih lucu nih. Jadi gini, kamu ngerasa dia ular, dia ngerasa kamu itu adalah apel beracun. Jiwa-jiwa petualang lagi suka sama kamu nih. Jiwa-jiwa bebas yang sebenarnya nggak mau dikekang gitu. Tapi dengan kamu mau dong aku dikekang. Katanya hati-hati lalu suka sama dia, weh banyak korban patah hatinya. Padahal kamu sendiri korban patah hati orang lain. Hai legend, ladies and gentlemen, selamat bergabung kembali di Mitos Tarot. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat secara lahir dan batin, tetap cantik, tetap ganteng, tetap menarik, tetap hoki, beruntung ya, dan yakin bahwa semesta selalu berpihak kepada kita semua. Legend, energi yang kuat saat ini kerasa banget dengan aku adalah seseorang yang diam-diam sedang jatuh cinta kepada kamu, sedang memperhatikan kamu dari jauh. Baik itu kamu mulai sadari atau tidak sepenuhnya sadar atas kehadiran orang ini. Benarkah demikian? Maka sekarang akan kita cari tahu kebenarannya dan klarifikasi sejelas-jelasnya mengenai orang ini siapa. Siapakah orang baru ini yang diam-diam memantau kamu? Next. Orang baru ini adalah orang yang sibuk banget mengumpulkan cuan, ya. Sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan tanggung jawabnya. Tapi di balik rutinitas dan pekerjaannya ini, dia itu kedistraksi dengan aura dan energi kamu. Nih, ya dia kedistraksi banget dengan kerjaan kamu. Bisa jadi teman kantor kamu, bisa jadi teman komunitas, orang yang bertemu di media sosial secara online, kemungkinan LDR-nya juga ada, karena di sini ada simbol bird. Kemudian bisa jadi tetangga, bisa jadi teman lama, oke. Maksudnya tiba-tiba aja gitu dia ngerasa tertarik dengan kamu, tiba-tiba aja dia ngerasa kok kamu itu menarik, kok ada sesuatu yang membuat aku suka dan kepikiran ya. Dan dia tuh mulai ngerasa jangan-jangan nih akan ada koneksi antara aku dan dia, seperti itu. Kemudian tuh kan vision, mata. Dia sedang mengamati kamu baik secara terang-terangan ataupun secara diam-diam ya. Yang dia suka dari kamu tuh adalah mata kamu, dan kamu pun nanti juga bakal suka dengan mata dia, atau kamu menyukai mata dia. Kalau ya bagi yang sudah menyadari tentang orang ini, iya, mata dia tuh misterius gitu. Dan dia pun berpikir yang sama. Dia sedang menebak-nebak perasaan kamu melewati tatapan mata kamu, cara kamu melihat, memandang, melirik, gitu. Mata itu menyimpan banyak sekali rahasia-rahasia hati yang tersembunyi, ya kan? Nah, dia itu sedang mencari jawaban melalui tatapan mata kamu, gitu. Kedua, dia ini mencari karakter kamu, mengkaji karakter kamu, mempelajari sifat kamu dari pancaran mata kamu. Mungkin dia melihat foto kamu di medsos, dia zoom, dia tuh melihat mata kamu gitu loh. Dia mencoba mengungkap karakter kamu melalui tatapan mata. Atau dia jatuh cinta pertama kali dengan kamu adalah keindahan bentuk mata kamu. Apakah mata kamu seindah mata kucing? Ataukah mata kamu semisterius tatapan mata Cleopatra? Ya gitulah ya, intinya mata lah. Sekali lihatlah cermin lah ya, bener gak sih mata aku indah? Pasti kamu bilang yes, mata saya indah. Kemudian dia tuh suka sama kamu tuh orangnya wangi ya, kamu tuh orangnya keren, kamu tuh bisa jaga penampilan ya, minimal kamu orangnya rapi, bisa memadu-madankan OOTD ya, pakaian gitu. Kamu orangnya benar-benar memperhatikan dari ujung kaki sampai ujung rambut itu, dari kulit, dari rambut, dari makeup. Kalau laki-laki ya dari pakaian, dari jam tangan, pilihan sepatu. Pokoknya parlente lah ya, atau orang yang kamu suka ini parlente, disesuaikan aja ya maskulin dan feminin. Flow. Nah, jadi orang ini mengharapkan takdir ilahi aja gitu. Dia mengikuti perasaannya seperti air dan berharap nih ada satu titik atau momen kamu sama dia benar-benar bisa komunikasinya lebih lancar lagi, lebih intens lagi, dan lebih ketemu lagi gitu. Yang aku rasakan adalah
sifat kamu tuh memberi ketenangan dengan dia, ya. Seperti air terjun ya. Kamu tuh indah, tapi kuat. Ada lagi yang gue rasakan, dia ini orang yang menyukai alam, atau kamu yang menyukai alam. Apakah kamu dan dia pernah melihat alam bersama-sama, ya? Menikmati air terjun kah, melihat laut kah, pantai kah, naik ke gunung kah, flow ya, mengalir ya, seperti air. Jadi hubungan kalian ini nanti akan mengalir seperti air secara natural dan alami. Oke, terus turn. Di sini dia tuh takut banget deketin kamu. Di mata dia kamu tuh seperti bunga mawar yang berduri. Asik. Kamu tuh indah, kamu tuh menggairahkan, susah dideketin. Hati-hati nih ya. Takutnya kalau salah langkah dia ketusuk duri. Ya, dia terluka. Dia tuh sebenarnya takut banget patah hati dengan kamu. Dia tuh gak yakin kamu tuh punya perasaan yang sama seperti dia. Karena menurut dia banyak banget korban-korban kamu. Nggak tahu tuh gosip datang dari mana, tuh dia ngada-ngada sendiri aja gitu. Atau guardian angel dia nih bisikan sesuatu yang provokatif nih, mungkin ngerjain doang. Katanya hati-hati lalu suka sama dia, weh, banyak korban patah hatinya. Padahal kamu sendiri korban patah hati orang lain. Ini apa coba? Ya, kamu tuh bunga mawar yang indah gitu, tapi takut banget metik kamu, dia hati-hati. Makanya kerjaan dia tuh mantau-mantau dulu gitu ya, baik secara langsung, baik di media sosial gitu. Kira-kira gue ada kans nggak gitu, ada kesempatan nggak masuk gitu ya kan. Gue lihat-lihat tuh kompetitor gue gila nggak, kalau gila gue angkat tangan, gue balik badan, gue ngacir gitu kata dia. Enggak, gue pertarungan hidup dan mati. Gue kalau di reject mampus gue. Nih orang baru ini nggak juga baru ketemu saat ini juga ya, baru-baru ini enggak. Definisi orang baru itu ya mungkin sudah kenal lama, sudah tahu lama, baru terkoneksi aja, baru suka, baru mendekat, calon-calon pacar baru lah ya. Ya kalau kamu suka dia juga sih, tapi nggak tahu kamu suka sama dia nih. Yang pasti dia suka banget sama kamu nih. Kerjanya mantau, takut, berharap ada keajaiban. Dia memuja kamu, ngagumin kamu nih. Tuh. Di sini ada gentleness. Waduh. Dia melihat ada sisi yang lembut dari diri kamu. Jadi dia tuh pengen dilembutin. Dia pengen merasa kelembutan kamu gitu. Kayaknya dengan kamu ini aku bakal di-treat lebih lembut dari pasanganku sebelumnya gitu. Karena kayaknya ini orang dengan masa lalunya ini nggak di-treat dengan baik gitu. Dia belum tahu aja ya buasnya kamu kayak gimana, belum tahu sifat aslinya gimana ya. Lebih kacau lagi nggak sih? Kayak kamu orangnya baik ya. Kena jebakan Batman dia. Nggak, kamu orangnya lembut. Sisi hati kamu itu sangat lembut ya. Kamu orangnya jujur, kamu orangnya apa adanya. Di sini terlihat kok. Danau ini danau yang jernih. Saking jernihnya nih kelihatan batu-batu di dalamnya nih. Kamu tuh orangnya dibilang introvert iya, tapi kalau ketemu orang yang tepat kamu bisa sangat terbuka dan transparan gitu. Dia tuh pengen deket sama kamu tuh, dia pengen tahu tentang hidup kamu, cerita-cerita kamu, dia pengen tahu semuanya sampai jelas gitu loh. Itu intinya. Tuh, kamu semanis madu. Ngarang lagunya. Wow, di mata dia kamu tuh the queen bee beneran. Kamu tuh menurut dia diincar banyak orang, disuka banyak orang, walaupun nggak terlihat nyata. Entahlah, feeling dan intuisi dia mengatakan aku bukanlah satu-satunya pejuang di sini yang berani mati untuk dia. Aku bukanlah satu-satunya yang maju. Ini namanya ibaratnya fenomena gunung es tuh di bawahnya. Fans kamu tuh banyak banget. Nah, gitu. Dia memandang kamu tuh queen bee, ya. Queen bee. Kalaupun kamu laki-laki ya, king bee deh. Di hati dia yang paling dalam ngerasa begitu mempesonanya kamu, begitu manisnya kamu, begitu indahnya kamu, begitu produktifnya kamu, begitu berharganya kamu. Apakah aku mampu menjadi pemenang hatimu gitu. Lanjut ya, marriage tuh. Dia berpikir apakah kalau misalnya aku jadi sama dia hanya sebuah fata morgana atau hayalanku aja. Di sini hayalan dia ini fata morgana ya, sering banget ngayal sesuatu yang belum terjadi ya.
Kamu tuh jadi aktor khayalan dan fantasi dia. Jangan mikir yang enggak dulu, maksudnya. Ya, dia sering gitu senyum sendiri. Duh, kalau aku jadi sama dia gimana ya? Kalau aku ngedate nanti ya, aku bakal ngajak dia ke sini, ke situ, makan di sini, makan di situ, nonton, ngeliat pantai, rekreasi, piknik bareng, atau melakukan apa ya, kayak adventure bersama dia gitu. Tapi terjadi nggak ya gitu? Nih orang suka banget ngayal-ngayal gitu loh. Fly kan, balik lagi ke burung gitu. Melepaskan semua manifestasi afirmasi dia tuh ke semesta gitu. Orang yang menyukai kamu tuh ada orang yang menyukai jiwanya, orang jiwa bebas gitu ya. Aku tangkap dari elemen api sini, api nih, Aries, Sagittarius ya. Tuh, jiwa-jiwa petualang lagi suka sama kamu nih. Jiwa-jiwa bebas yang sebenarnya nggak mau dikekang gitu. Tapi dengan kamu mau dong aku dikekang. Ngomong doang awal-awal, nanti ujung-ujungnya dikekang beneran, gelisah ya nggak sih? Udah tahu para legend gue orang rada posesif, enggak lah, prediksi doang. Ruth tuh, perasaan dia makin hari makin mengakar kuat tanpa dia sadar gitu loh. Mungkin ini juga ada orang yang pernah mengabaikan kamu, ghosting kamu, atau pura-pura tidak punya perasaan yang sama. Ada ego dan gengsi coba dikubur, makin dikubur makin berakar, makin disimpan makin menggila, dan pada akhirnya dia menyadari, kuat banget di perasaan, mengakar sampai ke dasar kerak bumi. Tiba-tiba dia udah nggak bisa jalan lagi, alias dia nggak move on. Sekarang giliran dia terjebak permainan sendiri. Makanya jangan bohongin perasaan, jangan lari dari keadaan. Makanya harus bertindak, jangan diam-diam aja. Diam-diam tiba-tiba perasaan dia ke kamu sudah mengakar kuat. Mau ngomong apa loh? Mau ngomong apa? Ya kan? Pusing loh. Belum. Bener kan? Perasaan dia akhirnya makin mekar bersemi dengan kamu gitu. Tapi keadaan dia tuh kayak nahan batin. Maksud gue terlambat boy. Setelah perasaan gue begitu mekar bersemi, perasaan begitu meledak-ledak, perasaannya udah besar mengakar kuat, benih cinta yang pernah dia lupakan udah tiba-tiba udah jadi bunga, udah tiba-tiba udah ngakar kuat, udah nggak bisa tahu lah mau apa lagi lah dia lah ya. Tuh, baca balik gini sih. Oke, kita lanjut lagi. Sorry ya, aku tuh banyak cut kenapa ya? Karena kadang-kadang kalau misalnya omongan gue tuh nggak daging, kadang gue cut aja gitu. Makanya banyak cut. Gue tuh kalau dibiarin ngomong bisa sampai 6 jam nih sudah, makanya. Lagi reflection. Apa ini reflection? Dia menganggap kamu adalah soulmate dia, membuat mirror. Jadi gini, ada beberapa ini yang sudah sebelumnya PDKT sama kamu, dia boleh menjajak-jajakin nih kamu tuh orangnya kayak mana. Setelah dia pikir-pikir, kayaknya dia mirror aku sih, kayaknya aku soulmate dia sih, dia angsa putih, aku angsa hitamnya, aku bayangan dia gitu loh. Kayaknya banyak sifat di antara kami mirip sih. Seharusnya aku lanjut aja waktu itu. Kenapa aku lari? Takut sama energinya ya. Kenapa aku cemen gini ya, nggak punya mental gini ya gitu. Di sini aku tangkap sini nih, lucu nih, ini lucu nih energi yang aku, intuisi yang aku tangkap nih lucu nih. Jadi gini, kamu ngerasa dia ular, dia ngerasa kamu itu adalah apel beracun. Maksudnya gimana? Inilah mirror tadi, dia berpikir negatif sama kamu berpikir negatif sama dia. Kamu bilang dia player, dia bilang kamu pelatih. Jadi dua-duanya insecure, padahal dua-duanya tuh berpikiran paranoid, saling paranoid, takut jadi korban sakit hati aja. Dianya takut disakiti kamu takut nanti disakitin dia gitu loh. Aduh, ini harus ketemu duduk satu meja sih, ngomong dari hati ke hati gitu. Yuk kita abaikan pikiran negatif kita. Kamu suka nggak sama aku? Ya, aku juga suka sama kamu. Kamu janji ya nggak jadi player ya? Kamu bukan pelatih kan gitu? Kamu bukan pawangnya kan? Enggak, aku suhunya gitu.
Tuh, dia bener-bener memohon tahu, memohon banget sama semesta untuk kali ini diberi kesempatan kembali lagi, untuk kali ini dikasih jalan, untuk kali ini deket. Dia nggak mau jauh dari kamu lagi, dia nyesal walaupun dia sempat berjeda sama kamu. Dia pengen balik, dia pengen koneksinya diperbaiki. Minimal kita baikan dulu, dalam arti komunikasi kita bagus dulu, hilangkan segala paranoid, prasangka, pikiran negatif, marahan yang kemarin-kemarin itu enyapkan dulu. Kita balik lagi untuk berbaikan gitu. Kita balik lagi dalam kondisi yang nyaman dan tenang, damai gitu. Bisa nggak? Nanti baru kita pikirkan rencana-rencana kita selanjutnya gitu maksudnya. Ya, kalau misalnya kamu nanya, Kak Mitos, bisa nggak sih orang lama, misalnya mantan gue, itu jadi cinta baru? Bisa, itu namanya renewal, pemulihan hubungan. Mungkin perasaan saat itu sebenarnya bukan hilang, tapi terinkubasi, terjeda, freeze. Lah sekarang lumer lagi, karena kehendak semesta atau hal-hal lain yang membuat dia tersadar, rasa cintanya sama kamu tuh belum selesai, malah jadi-jadi. Bisa nggak gitu? Bisa. Kita lihat. Tuh, Vogue, 2 kuda unicorn yang sedang berlari di balik kabut, ya. Nah, dia merasa selama ini hubungan kamu dan dia tuh berkabut, ya nggak jelas, ya. Tapi yang dia tangkap di situ simbolnya adalah 2, ya, 2 kuda yang saling berlari, gitu. Dia menangkap kamu sama dia ini hanya masalahnya yang belum kelar. Ya, hanya perasaan aja yang belum terreveal, belum clear. Jika itu masalah kalian sudah clear, kalian tuh bisa jelas gitu loh. Bisa balik lagi, bisa banget. Bisa. Labirin. Ini sih emang dari kemarin bawaan gue tuh pembacaan gue tuh mix signal semua sih. Dia tuh kayak perlu dituntun gitu sama semesta tuh, kayak nggak, jalannya tuh terlalu berliku-liku gitu. Dia tuh merasa kayak dikuldesak, ya nggak ada jalan keluarnya deh. Dia stuck di tempat dan dia tuh merasa letih gitu. Kayaknya koneksi kamu sama dia ini kayak nggak pernah ada ujungnya gitu. Menurut dia ini mau makan waktu yang lama, menurut dia. Mungkin saling adu gengsi dan ego. Ada yang memberi abu-abu, nggak hitam nggak putih. Yang satu pengennya dikejar, yang satu pengennya diyakinkan. Komunikasinya nggak clear, petunjuknya itu nggak clear. Itu loh maksudnya. Tidak ada petunjuk yang pasti gitu, nggak ada dapat panduan, baik dia baik kamu gitu. Jadi dia bertanya, sampai kapan ya aku menyimpan perasaan aku? Sesuatu yang belum sempat aku ucapkan, ini kapan bisa aku ucapkan gitu. Dia ngerasa belum dapat petunjuk yang jelas dari kamu gitu. Ya kamu paham-paham lah ya. Apalagi coba. Kenapa sih bisa kayak gitu? Rainbow warna-warni, banyak perbedaan gitu antara kamu dan dia gitu. Ya, perbedaan usia, perbedaan negara, perbedaan suku, bangsa, agama, perbedaan visi misi, sudut pandang, kedewasaan. Oke, Legend, sekian pembacaan tarot kali ini ya. Mudah-mudahan nanti ke depannya kita akan mengawasi perkembangan orang baru ataupun orang lama ya. Terima kasih yang sudah like, comment, and share. Terima kasih untuk subscriber baru dan terima kasih untuk subscriber lama yang masih betah di Mitos Tarot. Sampai jumpa.